Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Nurtama dengan NIM 2019-752. Di sini dalam pelajaran agama Islam, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang etos kerja dan kesejahteraan sosial. Nah, di sini ada poin mengenai etos kerja. Jadi, dalam Islam, etos kerja itu dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam, semangat kerja itu tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Jadi pengertian etos kerja itu adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Nah, etos kerja menurut Islam itu didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal yang soleh. Nah, di sini juga Allah sempat berfirman, yang artinya, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, seseorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, yang pekerjaan merupakan bagian amanah dari Allah. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Membedakan semangat kerja dalam Islam itu adalah kaitannya dengan nilai serta cara meraih tujuannya. Bagi orang Muslim, bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam rangka menggapai ridho Allah. Tuh. Nah, di slide selanjutnya menjelaskan tentang ciri-ciri etos kerja Muslim. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama itu memiliki jiwa kedisiplinan. Nah, memiliki jiwa kedisiplinan itu maksudnya kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat, walaupun dalam situasi yang tidak mendukung sekalipun. Pribadi yang disiplin sangat berhati-hati dalam mengelola pekerjaan serta penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Disiplin merupakan tiang utama etos kerja yang produktif. Umat Islam melalui sistem ibadahnya seperti sholat, puasa, dan haji telah dididik dan dilatih untuk bersikap yang disiplin, tepat waktu, dan tepat kerja. Nah, selanjutnya di poin yang kedua, di sini menjelaskan tentang menghargai waktu. Orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi menjadikan waktu sesuatu yang sangat berharga. Dia tak mau ada waktu yang dilewati tanpa makna. Nah, waktu sendiri adalah rahmat yang harus diisi dengan suatu amal yang soleh. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Dan tidak memboroskannya dan menyia-nyiakan waktu karena waktu itu adalah kerugian serta penyesalan. Bahwa hidup ini memerlukan perencanaan yang baik untuk waktu dekat maupun jangka panjang. Perlu ada perumusan tujuan dan perencanaan kerja, kemudian bekerja dengan rencana serta lakukan evaluasi terhadap hasil kerja kita. Nah, di poin yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan manusia khilafah di bumi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang berarti mengambil peran sebagai pemimpin dalam kehidupan di bumi. Nabi Muhammad SAW menegaskan lebih lanjut, setiap kamu adalah pemimpin dalam kehidupan di bumi dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Memimpin berarti mengambil peran secara aktif untuk mempengaruhi dirinya dan memberikan inspirasi teladan bagi orang lain. Nah, seseorang pemimpin itu adalah orang yang mempunyai konsen dan personalitas yang tinggi. Nah, ia terbuka terhadap kritik dan menerima serta mengikuti apa yang terbaik. Ia juga seseorang yang berpikir kritis dan analitis dan memiliki pandangan atau wawasan yang luas ke depan. Dan pemimpin sendiri juga dapat hidup mandiri dan aktif memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya.
Selanjutnya di poin yang keempat memiliki jiwa wira swasta. Nah, orang yang memiliki jiwa wira swasta biasanya tuh selalu melihat setiap segi kehidupan sebagai peluang dan cara berpikir yang sangat analitis. Rasulullah sebagai contoh terhadap umat manusia dalam hidupnya itu pernah menjadi pengembala dan berniaga ke Syam, negeri Syam. Nah, hal ini seakan-akan latihan panjang untuk mendapatkan makna kewirausawastaannya. Tuh. Nah, di poin berikutnya membahas tentang membangun etos kerja. Membangun manusia seutuhnya tidaklah semudah membalikan telapak tangan dari atas ke bawah. Bukan pula masalah pendidikan dan pengerjaan semata, melainkan menyangkut aspek lain dari sisi kehidupan manusia sepanjang hidupnya. Karena pembinaan manusia seutuhnya itu tidak bisa menyampingkan nilai akhlak dan tasawuf. Sebab bagaimanapun juga merupakan pilar-pilar dari suatu fenomena perkembangan kultur. Motivasi kerja atau etos kerja membutuhkan kekuatan psikologis yang kompleks dalam diri seseorang. Karena dengan adanya dorongan untuk bertindak terhadap serangkaian proses perilaku manusia dengan mempertimbangkan arah, intensitas, dan ketekunan pada pencapaian suatu tujuan yang telah diimpikan tersebut. Nah, status dalam predikat bisnis dan aktivitasnya itu menurut ajaran Islam harus dipandang sebagai suatu karya atau kerja manusia dalam menjalankan produktivitasnya. Telah nyata benar bahwa komitmen Islam sangat menekankan pada manusia yang harus bekerja di muka bumi dalam rangka mencari rizki yang digelar Allah Subhanahu wa taala di bumi dan sekitar planet bumi supaya manusia dalam konteks melaksanakan fungsinya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di poin selanjutnya itu ada memelihara etos kerja. Bekerja merupakan suatu pekerjaan yang ditunjukkan untuk memperoleh rizki bagi pelaku bisnis di mana rizki yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai keperluan dan keinginan hidup manusia di dunia dan dengan rizki yang didapat digunakan sebagai bekal kepribadian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan melakukan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan cara yang baik dan halal sesuai dengan ajaran Islam, pasti hasil yang didapat selain rizki yang digunakan untuk memenuhi fasilitas hidup di dunia, tetapi sekaligus diperlugunakan untuk sarana beribadah dalam rangka membekali diri untuk kehidupan kelak. Daya pikir dan keterampilan belumlah dapat menjamin kesuksesan. Nah, sukses ini hanya dapat diraih jika terjadi sinergi antara pemikiran, keterampilan, dan sikap mental yang maju. Nah, sikap mental inilah yang baik dalam semangat kerja untuk meraih prestasi maksudnya. Nah, di slide berikutnya itu ada kesejahteraan sosial. Nah, di sini kesejahteraan itu adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran, kesenangan hidup, dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang baik, tahap yang harus dilakukan itu adalah yang pertama, pribadi berpengetahuan. Jadi, setiap pribadi yang ada di masyarakat itu harus berusaha memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan yang kedua itu ada bantuan dari keluarga. Jadi bantuan dari keluarga yang terdekat itu berupa zakat, infak, sedekah, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga ada bantuan masyarakat. Nah, bantuan masyarakat ini tuh kayak sama kayak yang di atas, tapi bedanya itu diberikan dari masyarakat kepada anggota-anggota masyarakat yang membutuhkan, baik berupa berupa uang gitu dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Oke, next. Nah, ini masih menyangkut tentang kesejahteraan sosial. Jadi dalam
bahasa Al-Quran, masyarakat penyandang masalah sosial itu disebutkan dengan beberapa istilah seperti fakir, miskin, rikab, dan lain-lain. Nah, tentu Al-Quran bukan hanya menyebutkan istilahnya, tetapi juga menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi pemenuhan kebutuhan untuk melayani setiap manusia yang sejatinya memiliki kebutuhan-kebutuhan. Permasalahan sosial dan kebutuhan yang dihadapi oleh manusia itu sangat banyak dan beragam. Bukan hanya kebutuhan yang berkaitan dengan aspek fisik atau jasmani saja yang seperti makanan, minuman, dan lain-lain, tetapi juga aspek sosial budaya seperti pergaulan, pendidikan, bekerja, serta aspek spiritual seperti hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai respons terhadap permasalahan dan kesenjangan sosial yang dengan niscaya dihadapi oleh setiap manusia sejak belasan abad lalu, Al-Quran telah menyampaikan petunjuk agar suatu kesenjangan dapat berubah menjadi kesejahteraan dalam waktu yang sama. Solusinya untuk menghadapi kesenjangan sosial itu juga telah Allah hadirkan melalui kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, sebagai panduan untuk meraih hidup yang lebih sejahtera. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.